Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni Abdillah. Amma ba'du. Para sahabat bisikan di langit dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan lindungan rahmat, inayah, taufik, kelancaran rezeki ila akhiril umur. Ada sebuah problematika yang sangat serius sejak berabad-abad yang lalu, sejak keraguan-keraguan itu muncul atas kenabiannya Nabi Muhammad SAW beserta kitab sucinya Al-Quran, yaitu apakah kitab suci Al-Quran itu adalah firman Tuhan atau karya manusia. Jelas orang akan menggiring banyak hal terhadap persoalan-persoalan ini, mengenai tentang apakah Al-Quran ini adalah firman Tuhan atau karya manusia. Karena banyak mereka menganggap umat Kristiani misalkan atau umat Yahudi misalkan melihat terhadap ayat-ayat suci Al-Quran tersebut banyak perbedaan-perbedaan terhadap isi kitab Nasrani dan isi kitab Yahudi atau yang dikenal dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama misalkan bahwa Nabi Lut alaihissalam itu melakukan perzinahan dengan kedua putrinya. Lalu kita bandingkan dengan versi kitab suci Al-Quran misalkan, bagaimana tentang kesolehan Nabi Lut alaihissalam, karena di dalam akidah umat Islam, di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para nabi utusan itu adalah dimaksum, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka melakukan suatu kesalahan kecil pun langsung yang menegur langsung Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita lihat di dalam versi umat non-muslim misalkan di dalam kitab sucinya, mereka menganggap bahwa yang membuat patung sapi di masa Nabi Musa alaihissalam itu adalah Nabi Harun. Justru Al-Quran menjelaskan bahwa yang membuat patung sapi tersebut adalah Musa Samiri. Kalau kita lihat juga di dalam kitab Perjanjian Lama misalkan, yang mengambil Nabi Musa alaihissalam di waktu kecil itu adalah putrinya Fir'aun. Tapi kalau kita lihat dalam kitab suci Al-Quran, justru yang mengambil Musa alaihissalam di masa kecil itu adalah yaitu istrinya Fir'aun. Ini adalah suatu kejelasan di mana memang betul bahwa kitab suci Al-Quran itu bukan karya manusia atau bukan karya Muhammad alaihissalam, tapi jelas memang betul-betul firman Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin suatu manusia mengetahui segala banyak hal, kejadian-kejadian di masa lalu dan bersimpang jauh misalkan dengan kitab-kitab yang telah menjadi keyakinan umat beragama di masa-masa sebelumnya. Dalam artian apa? Al-Quran ini ditulis oleh para penulis wahyu seperti Zaid bin Sabit pada saat itu, melalui sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang memang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dalam firman Allah sendiri, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak berbicara atas dasar nafsunya sendiri. Malaikat wahyu Tuhanlah yang memberikan sesuatu terhadap yang memberikan firman terhadap Nabi Muhammad SAW tersebut. Dan para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dan mengkaji tentang isi kitab Al-Quran tersebut, memang banyak perbedaan-perbedaan dengan kitab-kitab sebelum-sebelumnya, seperti kitab Perjanjian Lama yang dikenal dengan kitab Taurat,
atau Zabur, kitab perjanjian baru yang dikenal dengan kitab Injil. Karena banyak perbedaan-perbedaan yang memang Allah Subhanahu wa taala telah mentasheh kitab-kitab sebelumnya yang telah banyak dirubah. Ini di dalam keyakinan umat muslim, di dalam keyakinan Al-Quran, bahwa banyak ayat-ayat yang mereka rubah sehingga banyak tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini memang di masa Nabi Muhammad SAW, ketika setiap ada wahyu, mulai wahyu yang pertama kali seperti Al-Alaq, dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ini sudah dicatat oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sampai ayat terakhir, wahyu terakhir, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin. Insyaallah itu ayat yang terakhir kalau yang saya baca dalam kitab Muhammad Ali As-Sobuni itu. Ini sudah dicatat oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, sehingga catatan-catatan ini sampai dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu di masa Utsman lah disatukan dan disempurnakan mushaf ini, sehingga disebarkanlah ke Kufah, ke Basrah, dan di Mekah dan Madinah itu sendiri. Sehingga dalam artian apa? Bahwa kitab suci Al-Quran ini tidak hanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala saja, seperti dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, akan tapi para orang-orang yang hafal Al-Quran, para hafid-hafid, para orang-orang yang sudah tahfidz, baik di beberapa negara-negara muslim seperti di negara Mesir, karena kalau ke sana itu syaratnya harus hafal Al-Quran berapa juz, dan kalau untuk mendapatkan beasiswa paling tidak di sana itu harus hafal Al-Quran. Orang-orang seperti inilah yang mampu menjaga kesucian Al-Quran dari perubahan-perubahan manusia dan dari kepentingan-kepentingan umat manusia. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulisan Al-Quran ini sangat ketat. Lebih-lebih para sahabat Nabi Muhammad SAW itu, walaupun di awal-awal di perang Yamamah itu ada sekitar 70 penghafal Al-Quran yang mati terbunuh pada saat itu, di masa melawan Musailam Al-Kadzab pada saat itu. Tapi banyak sahabat-sahabat yang masih hidup, lalu dikumpulkan, lalu ditulislah kitab suci Al-Quran ini, agar kesuciannya, keutuhannya, kevalitannya tidak bercampur aduk dengan hadis Nabi Muhammad SAW maupun dari firman-firman orang-orang biasa. Dan kalau memang Al-Quran itu dianggap adalah sebuah karya Muhammad SAW, kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang ummi. Dia tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu ini ada orang yang menulis sejarah tentang kehebatan Nabi Muhammad SAW itu dengan Genghis Khan, yang sama-sama tidak bisa menulis, tapi pengaruhnya luar biasa. Salah satu contoh misalnya kalau kita kaji di dalam sejarah terhadap asbabun nuzul, sejarah asbabun nuzulnya tentang surat Al-Alaq, Iqra misalkan di dalam Gua Hira, ketika malaikat Jibril alaihi salatu wasallam itu mengatakan Iqra ya Muhammad, apa jawaban Nabi Muhammad itu? Ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Nabi Muhammad ini tidak bisa mengetahui atau tidak mampu membaca pada saat itu. Lalu bagaimana orang-orang menganggap bahwa Al-Quran ini adalah tulisan manusia? Ini kan saya kira tidak rasional dan tidak mungkin. Sehingga sebelum kekalahan Romawi, sebelum kekalahan Persia misalkan dengan Romawi di dalam surat Rum, Gulibat Rum itu, Al-Quran ini sudah mengetahui duluan, Gulibat Rum, bahwa Romawi ini dimenangkan ketika melawan Persia. Inilah bukti bahwa Al-Quran ini seutuhnya yang sahihun likulli zaman wal makan adalah memang firman Allah, bukan karya manusia.
Wallahu a'lam.